Bab 106, Danzong, Jun Jiu tahu. Danzong, salah satu dari 5 sekte, memang dikenal sebagai tanah suci para apoteker di seluruh dunia. Penatua Dani juga berasal dari Danzong. Tapi Jun Jiu hanya berniat pergi ke Danzong untuk melihat-lihat, menjadi murid Danzong. Dia tidak tertarik. Jun Jiu melirik Mo Huyue. Kebetulan bertemu mata Mo Huyue menatapnya. Mo Huyue sama sekali tidak tertarik dengan 5 sekte. Ini tidak sebaik akan lebih memuaskan baginya untuk melihat Jun Jiu beberapa kali. Jun Xiaolei juga berkata, kakak ke-9, ayo pergi ke Wuzong. Jika kita bisa pergi ke Wuzong, ayah dan ibuku akan bangga padaku. Yun Qiao sangat bersemangat. Ayo kita coba. Orang pergi ke tempat tinggi, dan air mengalir ke tempat rendah. Jangan lewatkan kesempatan bagus ini. Petik 2. Ini adalah dunia seperti pagoda. Naik selangkah demi selangkah ke puncak menara. Lalu ada pesawat yang lebih canggih. 1 pemerintahan, 3 perguruan tinggi, 5 sekte dan 10 negara, semuanya termasuk dalam 3 tingkat yang lebih rendah. Anda bisa tahu dari namanya bahwa ada dunia tengah dan ketiga di atas. Jun Jiu bersiap, ingin mencoba. Bepergian ke titik terendah di dunia, dia bisa naik selangkah demi selangkah, lalu naik ke puncak. Dunia ini pasti lebih menarik dan berbahaya dari kehidupan sebelumnya, dan itu juga lebih menariknya, membuatnya bergairah. 5 titik benih. Selama dia menginginkannya, dia bisa mendapatkannya. Jun Jiu mengambil keputusan, tetapi bertanya kepada Feng Xiao tentang berita Wuzong. Feng Xiao berkata, jumlah tempat untuk 5 sekte sangat kecil. Di masa lalu, hanya ada 2 atau 3 tempat untuk suatu negara. Pada saat itu, seluruh akademi akan memilih 10 murid yang paling menonjol. Sejenak Xiang Fangcai berkata dengan serius, setelah menjadi pemain benih, tidak dijamin menjadi murid dari 5 sekolah. Saya mendengarnya ketika saya melakukan perjalanan ke 10 kerajaan. Pemain benih harus dipilih untuk masuk ke 5 sekolah. Lalu seseorang gagal dan tidak terpilih. Jun Xiaolei bertanya dengan rasa ingin tahu dan gugup. Tentu saja, Yun Qiao bingung. Lalu mengapa kamu tidak pernah mendengar tentang kepulangan mereka? Petik 2. Yang kalah sebagian besar sudah mati. Atau mereka kehilangan muka dan kembali ke kampung halaman mereka tanpa muka. Petik 2 titik. Oke, mari kita tidak membicarakan yang terakhir. Anda harus bersiap dengan baik sekarang. Sebelum utusan dari 5 sekte datang, Anda semua akan memiliki pelatihan panjang yang sama. Feng Xiao berkata, saya tidak tahu di mana pelatihannya belum, tapi dalam beberapa hari, kamu akan berangkat. Kemanapun kamu pergi, kalian bertiga harus membentuk tim. Jangan pernah berjalan sendirian. Jun Jiu dan yang lainnya memahami hal ini. Hal yang paling berbahaya bukanlah pengalamannya, tapi hati manusia. He Zong menemukan Luo Qiuhe. Dia menatap Luo Qiuhe dengan muram, yang saat ini sedang berlatih kaligrafi dengan kuas di buku. Melihat dia datang, Luo Qiuhe bahkan tidak memandangnya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, mengapa wakil presiden ada di sini? Kepala sekolah, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apa itu? Luo Qiuhe selesai menulis 1 kata, menatap He Zong He menundukkan kepalanya dan melanjutkan untuk berkonsentrasi menulis kaligrafi kuasnya. He Zong melangkah mendekat dan melihat Luo Qiuhe menulis kata-kata Tianzong Yuan. Pena itu tertahan, tetapi pena itu kuat dan mantap. Kata-kata itu seperti seseorang, Anda bisa tahu bahwa Luo Qiuhe adalah dekan yang berkualifikasi saat Anda melihatnya. Dia telah memimpin Akademi Tianzong selama lebih dari 30 tahun dan tidak pernah ternoda. Di tangan Luo Qiuhe, Tianzong Yuan menjadi semakin makmur. Dapat dikatakan bahwa di bawah Luo Qiuhe, itu adalah saat jumlah murid adalah yang terbesar dalam ratusan tahun sejarah Tianzong Yuan. He Zong berkata, tentang utusan dari 5 sekte yang datang untuk memilih murid tingkat benih. Bagaimana menurutmu, Dekan? Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan He Zong, Luo Qiuhe berhenti untuk terakhir kalinya. Melihat tinta menetes di atas kertas, Luo Qiuhe menghela nafas. Kaligrafi ini tidak berguna. Dia hanya meletakkan penanya dan berhenti menulis. Menatap He Zong, Luo Qiuhe berkata dengan ringan, para pemain unggulan sebelumnya semuanya mencari keadilan dan keadilan. Bagaimana bisa ada keputusan internal? Jangan terlalu kaku dan kuno. Wakil Presiden, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Luo Qiuhe menatap He Zong dengan cemberut. Mereka kira-kira seumuran.
Tetapi ketika keduanya berdiri bersama dan membandingkan, temperamen mereka benar-benar berlawanan. Luo Qiuhe akan membuat orang merasa bahwa meskipun dia serius, dia baik dan adil. Adapun He Zong, dia secara naluriah memberi orang perasaan berbahaya, suram, dan tidak nyaman. He Zong juga berhenti berbelit-belit. Dia berkata langsung, saya ingin kuota benih ditentukan secara default. Kepada siapa Anda ingin memberikannya? Jun Yunsui, jangan berpikir terlalu dalam. Ketika Luo Qiuhe memikirkannya, dia dengan mudah memikirkan Jun Yunsui. Karena He Zong hanya memiliki satu murid, Luo Qi. Sekarang tangan kanan Roah tidak berguna, kekuatannya telah sangat berkurang. Tidak peduli seberapa ambisius He Zong, dia tahu bahwa sama sekali tidak perlu mengirim murid-muridnya ke kematian. Baiklah, biarkan He Zong optimis. Jun Yunsui adalah satu-satunya yang bersedia meminta kuota untuknya. Memikirkan Jun Yunsui, Luo Qiuhe mengerutkan kening. Berbeda dengan banyak murid Tianzong Yuan yang mengagumi dan memuja Jun Yunsui, Luo Qiuhe telah hidup selama beberapa dekade dan memiliki visi yang unik. Sekilas, Anda bisa tahu kebajikan apa yang dimiliki Jun Yunsui di bawah kulitnya. Lalu ada soal Grand Plaza yang meninggalkan kesan sangat buruk. He Zong tidak terkejut bahwa Luo Qiuhe langsung memikirkan Jun Yunsui. Dia mengangguk, nadanya bangga dan menghargai. Kepala sekolah, saya pikir Jun Yunsui adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat benih di Akademi Tianzong kami. Petik 2, tidak mungkin. Dengan kalimat dingin, bualan He Zong langsung padam. Dia menggelapkan wajahnya dan tampak murung. Mengapa? Apakah dekan ingin memberikan kuota kepada Jun Jiu? Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Dapatkan kuota. Sama sekali tidak mungkin berbicara tentang nikmat melalui pintu belakang. Petik 2. Jika wakil presiden datang ke sini, untuk masalah ini, silakan kembali. Pak Tua benar-benar tidak mungkin untuk setuju. Jika Anda optimis tentang dia, biarkan dia siap. Dapatkan kuota sendiri. Jangan biarkan lelaki tua itu meremehkannya, dan kamu. Kata-kata kasar, Luo Qiuhe membuat wajah He Zong bergetar. Wajah bengkok dan menakutkan. Dia menatap Luo Qiuhe dengan marah beberapa kali. Melihat memang tidak ada titik balik, dia langsung mendengus dingin dan meninggalkan halaman. Sepanjang perjalanan kembali ke kediamannya dengan wajah gelap, dia melihat Jun Yunsui dan Luo Qi menunggunya di halaman. Wajah He Zong menjadi semakin jelek. Dia berkata, Yunsui, orang tua kuota benih mengingkari janjinya padamu. Bab 107. Feng Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah murid Yue Bukun, aku tidak ingin mengajarimu seni bela diri. Tapi saat itu, aku bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa aku tidak akan pernah melawan siapapun dengan serius lagi seumur hidupku. Aku mencoba ilmu pedangmu malam itu, tapi biarlah Anda tahu bahwa jika 19 pedang gadis giok, sekolah Huasan digunakan dengan benar, bagaimana itu bisa membuat orang menjentikkan pedang panjang di tangan Anda. Jika saya tidak memberi Anda tangan palsu, akan sulit untuk memaksa ini. Tian Bo Guang bersumpah untuk menjaga rahasia, kamu ikut denganku. Dia berjalan ke dalam gua, mengebor melalui lubang, dan datang ke gua belakang. Ling Hu Chong mengikuti. Feng Qingyang menunjuk ke dinding batu dan berkata, kamu telah melihat dan menghafal sebagian besar gambar ilmu pedang sekolah Huasan di dinding, tetapi itu hanya digunakan oleh para jenderal, tetapi itu sama sekali bukan hal yang sama. Dia menggelengkan kepalanya saat berbicara. Ling Hu Chong merenung, aku sedang melihat gambar di sini, jadi Grandmaster sudah melihatnya di matanya. Memikirkannya, aku begitu asyik melihatnya setiap kali aku tidak menyadari bahwa ada orang lain di dalamnya, gua sama sekali. Jika Grandmaster adalah musuh. Jika dia adalah musuh, bahkan jika saya mengetahuinya, bagaimana saya bisa melarikan diri dengan hidup saya? Hanya untuk mendengar Feng Qingyang melanjutkan, itu anak laki-laki Yue Bukun, kamu benar-benar tidak mengerti. Kamu adalah bahan yang bagus, tetapi kamu memberinya, kamu telah menjadi orang bodoh. Ling Hu Chong kesal ketika mendengar bahwa dia telah menghina gurunya, dan segera berkata, Paman Grandmaster, saya tidak ingin Anda mengajari saya lagi. Saya akan keluar dan memaksa Tian Bo Guang bersumpah untuk tidak mengungkapkan apapun tentang Grandmaster Paman. Petik 2. Feng Qingyang tertegun, dia mengerti alasannya, dan berkata dengan ringan, bagaimana jika dia menolak? Apakah kamu akan membunuhnya? Ling Hu Chong ragu-ragu untuk menjawab, mengira Tian Bo Guang telah menang beberapa kali,
tetapi dia tidak pernah bunuh diri, dan dia akan membunuhnya lagi. Bagaimana dia bisa membunuhnya secepat mungkin? Dia menang. Feng Qingyang berkata, kamu menyalahkanku karena memanggil tuanmu. Yah, aku tidak akan menyebut dia di masa depan. Dia memanggilku Sishu, aku memanggilnya anak laki-laki. Apakah tidak apa-apa? Jika kamu memarahi guruku, muridmu harus dengarkan baik-baik ajaranmu. Feng Qingyang tersenyum tipis, dan berkata, aku memohon padamu untuk mempelajari ilmu ini. Ling Hu Chong membungkuk dan berkata, murid-muridku tidak berani, tolong maafkan aku. Feng Qingyang menunjuk ke grafik ilmu pedang sekolah Huasan di dinding batu, dan berkata, gerakan ini memang merupakan jurus unik dari ilmu pedang sekolah kita, dan kebanyakan dari mereka telah hilang. Bahkan Yue, hehe, bahkan tuanmu pun tidak. Aku tahu, hanya saja triknya pintar, tetapi jika kamu menggunakan setiap jurus secara terpisah, kamu akan dapat mengalahkan yang lain. Mendengar ini, hati Ling Hu Chong tergerak, dan dia berpikir samar dari kebenaran lapisan ilmu pedang, dan wajahnya tidak bisa membantu menunjukkan ekstasi. Feng Qingyang berkata, apa yang kamu mengerti? Katakan padaku. Ling Hu Chong berkata, apakah Grandmaster Paman mengatakan bahwa jika semua gerakan digabungkan bersama, musuh tidak akan dapat dihancurkan? Feng Qingyang mengangguk, sangat senang, dan berkata, saya mengatakan bahwa Anda memiliki bakat yang baik, dan Anda benar-benar memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Tetua Sekte Iblis ini, saat dia berkata, dia menunjuk ke sosok manusia yang memegang tongkat di atas batu dinding. Ling Hu Chong berkata, ini adalah sesepuh dari Sekte Iblis. Feng Qingyang berkata, apakah kamu tidak tahu? 10 kerangka ini adalah 10 sesepuh dari Sekte Iblis. Dia menunjuk ke sebuah kerangka di tanah. Ling Hu Chong bertanya-tanya, mengapa 10 tetua dari Sekte Iblis mati di sini? Feng Qingyang berkata, 1 jam lagi, Tian Bo Guang akan bangun, kamu menanyakan semua hal lama ini, apakah kamu masih punya waktu untuk belajar seni bela diri? Ling Hu Chong berkata, ya, Grandmaster Paman tolong beri saya beberapa saran. Feng Qingyang menghela nafas, dan berkata, para tetua dari Sekte Iblis ini memang orang-orang yang sangat cerdas dan berbakat, dan mereka telah mengalahkan gerakan brilian dari 5 sekte pedang suci. Sangat bersih dan menyeluruh. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa jurus terkuat di dunia bukanlah seni bela diri, tetapi intrik dan trik dan jebakan. Jika Anda jatuh ke dalam jebakan yang diatur dengan cerdik oleh orang lain, dengan seberapa pintar seni bela diri Anda bergerak, Anda tidak perlu sama sekali. Dia mengangkat kepalanya, matanya kosong, jelas mengingat peristiwa masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Ling Hu Chong melihat apa yang dia katakan pahit, dan ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan yang besar, jadi dia tidak berani berbicara, berpikir, mungkinkah Sekte Pedang 5 Gunung saya benar-benar tak terkalahkan dalam seni bela diri, merencanakan untuk menyakiti orang-orang di kelas menengah tampaknya sangat tidak setuju dengan metode tercela ini. Namun, tampaknya tidak salah menggunakan beberapa konspirasi dan trik untuk melawan tokoh-tokoh di Mencul. Feng Qingyang berkata lagi, dalam hal seni bela diri saja, para tetua dari kultus iblis ini tidak dapat mengatakan bahwa mereka benar-benar telah melihat pintu seni bela diri yang unggul. Mereka tidak mengerti bahwa gerakan itu mati, tetapi orang yang membuatnya masih hidup. Gerakan mati dipatahkan, tidak peduli seberapa bagus triknya, jika Anda menemukan trik langsung, Anda pasti akan terikat dan harus dibantai. Anda harus mengingat kata, hidup dengan kuat. Jika tidak, berpegang teguh pada itu, kamu telah berlatih puluhan juta gerakan unik, dan ketika kamu bertemu dengan master sejati, kamu masih akan dihancurkan oleh orang lain. Ling Hu Chong sangat gembira, dia secara alami flamboyan dan mengelak, dan kata-kata Feng Qingyang benar-benar bersungguh-sungguh. Dia pergi ke lubuk hatinya dan berkata berulang kali, ya, kamu harus belajar dan bekerja keras. Petik 2. Feng Qingyang berkata, ada banyak orang bodoh di Sekte 5 Pedang Suci. Secara alami, kamu akan menjadi master, baca 300 puisi Tang dengan hati, bahkan jika Anda tidak tahu cara membuat puisi, Anda bisa bernyanyi. Setelah membaca puisi orang lain, tidak apa-apa menulis beberapa pantun jenaka, tetapi jika Anda tidak bisa mengekspresikan diri, bisakah Anda menjadi penyair besar? Tentu saja Yue Bukun pun dimarahi oleh ucapannya, tapi pertama Ling Hu Chong menganggap itu sangat masuk akal, dan kedua, dia tidak langsung menyebut nama Yue Bukun, jadi dia tidak menambahkan pembelaan apapun.
Feng Qingyang berkata, belajar dan aktifkan hanyalah langkah pertama. Jika Anda tidak memiliki gerakan, Anda benar-benar akan melangkah ke dunia master. Anda mengatakan, setiap gerakan terintegrasi, musuh tidak akan dapat dihancurkan. Ini kalimat itu hanya setengah benar. Itu bukan, tidak jelas, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Tidak peduli seberapa sempurna gerakan pedangmu, selama masih ada jejak yang bisa ditemukan, musuh akan memiliki celah untuk dimanfaatkan. Tetapi jika kamu tidak bergerak sama sekali tanpa gerakan, bagaimana musuh bisa mengalahkan gerakanmu? Jantung Ling Huchong berdebar kencang, telapak tangannya hangat, dan dia bergumam, tidak ada gerakan sama sekali, bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Tidak ada gerakan sama sekali, bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Tiba-tiba, dunia baru muncul di depan mataku, yang belum pernah kulihat seumur hidupku, atau bahkan terbayang dalam mimpiku. Feng Qingyang berkata, jika Anda ingin memotong daging, Anda harus memiliki daging untuk dipotong. Jika Anda ingin memotong kayu bakar, Anda harus memiliki kayu bakar untuk dipotong. Jika musuh ingin mematahkan gerakan pedang Anda harus memiliki gerakan pedang untuk orang lain, untuk mematahkan. Seseorang yang tidak pernah belajar, orang biasa yang telah mengalami seni bela diri, mengambil pedang dan mengayunkannya dengan liar. Tidak peduli seberapa baik Anda tahu, Anda tidak dapat menebak di mana dia akan menusuk pedang berikutnya, dan di mana dia akan memotong. Bahkan orang dengan ilmu pedang terbaik pun tidak bisa mengalahkan jurusnya. Hanya karena tidak ada jurus, kata jurus patah tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya saja orang yang tidak pernah belajar seni bela diri, meskipun mereka tidak memilikinya bergerak, dapat dengan mudah menjatuhkannya. Ilmu pedang yang paling unggul adalah dapat mengendalikan orang. Bab 108, itu tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Dia mengambil tulang kaki orang mati dari tanah, menunjuk salah satu ujungnya ke Ling Huchong, dan berkata, bagaimana kamu mengalahkan jurusku? Ling Huchong tidak tahu jurus apa itu, dan terkejut. Dan berkata, ini bukan jurus, jadi tidak bisa dipatahkan. Feng Qingyang tersenyum tipis dan berkata, begitulah. Orang yang belajar silat menggunakan senjata, tinju, dan kaki. Selalu ada jurus, kamu hanya perlu tahu cara mematahkan. Maka dia bisa mengalahkan musuh. Petik 2. Ling Huchong berkata, bagaimana jika musuh tidak memiliki gerakan? Feng Qingyang berkata, kalau begitu dia juga master kelas 1, tidak peduli seberapa baik keduanya bertarung, mungkin kamu lebih tinggi, mungkin dia lebih tinggi. Sambil menghela nafas, dia berkata, di dunia sekarang ini, sangat sulit untuk menemukan master seperti itu. Selama kamu cukup beruntung untuk bertemu satu atau dua, itu adalah keberuntungan hidupmu. Di antara mereka, aku hanya bertemu 3 dari mereka. Ling Huchong bertanya, mereka bertiga yang mana? Feng Qingyang menatapnya sejenak, tersenyum tipis, dan berkata, di antara murid-murid Yue Bukun, sebenarnya ada campur tangan seperti itu, bocah yang menolak untuk berkonsentrasi mempelajari pedang, sangat bagus, sangat bagus. Ling Huchong tersipu, dan buru-buru membungkuk, aku tahu aku salah. Feng Qingyang tersenyum dan berkata, tidak salah, tidak salah. Nak, kamu memiliki pikiran yang hidup, yang sesuai dengan seleraku. Hanya saja tidak banyak waktu sekarang. Anda dapat mengintegrasikan 30 atau 40 gerakan sekolah Huasan, bayangkan bagaimana melakukannya dalam sekali jalan, dan kemudian lupakan semuanya, lupakan sepenuhnya, bahkan tidak satu gerakan. Simpan di hati Anda, nanti, aku akan melawan Tian Bo Guang dengan ilmu pedang Huasan yang tidak ada tipu muslihatnya. Ling Huchong terkejut sekaligus senang, dan menjawab, ya. Berfokus pada sosok di dinding batu. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah menghafal keterampilan pedang sekolahnya di dinding batu dengan sangat baik, jadi dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk mempelajari jurus sekarang, dia hanya perlu mencoba merangkai banyak jurus pedang yang terputus. Feng Qingyang berkata, semuanya harus mengikuti arus. Lakukan sebanyak yang harus Anda lakukan, berhenti selama Anda harus berhenti, jika tidak cocok, tidak apa-apa. Singkatnya, jangan memaksakan diri masuk sekecil apapun. Ling Huchong setuju, ikuti saja alam apakah itu mudah atau ketat, pintar atau canggung, 30 atau 40 trik dari sekolah Huasan digabungkan dalam waktu singkat, tetapi jika ingin digabungkan, tidak ada jejak awal, akhir, dan titik balik dapat ditemukan, namun sangat sulit. Dia mengambil pedang panjang dan menebas ke kiri dan ke kanan, tanpa memikirkan gerakan pedang di pola dinding batu sama sekali.
tidak peduli apakah itu terlihat atau tidak, dia hanya mengayunkannya sesuka hati. Terkadang dia bisa membantu diam-diam bangga ketika dia membuatnya di tempat yang mulus. Dia telah berlatih ilmu pedang dengan gurunya selama lebih dari 10 tahun, dan setiap kali dia berlatih, dia selalu dengan sepenuh hati membangunkan semangatnya, dan tidak berani lalai sedikit pun. Pelajaran Yue Bukun sangat ketat. Semua murid berlatih tinju dan pedang. Selama gerakan tangan dan kaki mereka sedikit di luar standar, dia akan segera memperbaikinya. Mengangguk setuju. Ling Hu Chong adalah murid besar yang membuka gerbang gunung, dan dia dilahirkan untuk menjadi kuat dan agresif. Untuk mendapatkan persetujuan dari tuannya dan istrinya, dia bahkan lebih ketat dalam disiplin diri saat berlatih jurus. Tanpa diduga, Feng Qingyang mengajarkan pedang, justru sebaliknya, dia diminta untuk bersikap sesantai mungkin, persis seperti yang dia suka. Ketika dia menggunakan pedang, hatinya sangat bahagia hingga tak terkatakan, dan dia merasa jauh lebih enak daripada minum puluhan tahun anggur berkualitas. Saat dia sedang mabuk, dia tiba-tiba mendengar Tian Bo Guang berteriak di luar, "Saudara Ling Hu, tolong keluar, ayo bertanding lagi." Ling Hu Chong terkejut, menghunus pedangnya, dan berdiri, dan berkata kepada Feng Qingyang, "Paman Grandmaster, apakah ilmu tebasan dan tebasanku dapat menghentikan mandau tajamnya?" Feng Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa menghentikannya, masih jauh." Ling Hu Chong terkejut, "Tidak bisa menghentikannya?" Feng Qingyang berkata, "Jika kamu ingin memblokirnya, tentu saja kamu tidak bisa, tetapi mengapa kamu harus memblokirnya?" Ketika Ling Hu Chong mendengar ini, dia segera menyadarinya dan sangat gembira. Benar, dia tidak melakukannya. Tidak berani membunuhku hanya untuk memohon agar aku turun gunung. Tidak peduli pedang apa yang dia gunakan, aku tidak perlu memperhatikannya, serang saja sendiri. Segera, dia keluar dari gua dengan pedangnya. Saya melihat Tian Bo Guang berdiri dengan pedangnya secara horizontal, dan berteriak, "Saudara Ling Hu, setelah Anda mendapatkan trik dari senior Feng, Anda benar-benar membuat kemajuan besar dalam ilmu pedang Anda, tetapi saya baru saja memberi Anda tip, itu adalah kelalaian sesaat, Tian tidak yakin, mari kita bandingkan lagi." Ling Hu Chong berkata, "Oke." Pedang lurus itu ditusuk miring, badan pedang goyah, tanpa kekuatan apapun. Tian Bo Guang terheran-heran dan berkata, "Gerakan pedang apa yang kau lakukan?" Melihat pedang panjang Ling Hu Chong menusuknya, ia hendak mengayunkan pedangnya untuk menangkis, namun ia melihat tangan kanan Ling Hu Chong tiba-tiba ditarik kembali, dan menikamnya, pedang dengan santai ke udara, diikuti oleh pedang pegangannya ditarik dengan cepat, seolah-olah hendak mengenai dadanya sendiri, diikuti dengan pergelangan tangannya yang gemetar segera, dan hantaman itu mengenai ruang kosong di sebelah kanan. Tian Bo Guang bahkan lebih terkejut, dan mencoba meretasnya dengan enteng. Ling Hu Chong tidak menghindar, dia mengangkat ujung pedangnya dan menusuk perut bagian bawah lawan. Tian Bo Guang berteriak, "Aneh." Dia mengembalikan pisaunya dan membalas. Mereka berdua melakukan beberapa trik, dan Ling Hu Chong menggunakan belasan teknik pedang huasan di dinding batu, hanya menyerang tapi tidak bertahan, seperti berlatih pedang sendiri. Tian Bo Guang dibuat terburu-buru olehnya, dan berteriak, "Jika kamu tidak menghalangi pisauku dan memotong lenganmu, jangan salahkan aku." Ling Hu Chong tertawa dan berkata, "Tidak semudah itu. Ditebas dari arah yang aneh." Mengandalkan penglihatannya yang tajam dan gerakan tangannya yang cepat, Tian Bo Guang menghadang mereka satu persatu, dan hendak menyerang balik. Ling Hu Chong tiba-tiba melontarkan pedang panjangnya ke atas langit. Tian Bo Guang mengangkat kepalanya untuk melihat pedang itu, dan dengan keras, hidungnya dipukul dengan keras, dan hidungnya berdarah deras. Ketika Tian Bo Guang terkejut, Ling Hu Chong menggunakan tangannya sebagai pedang dan segera menusuk keluar, mengenai titik akupuntur Tanzongnya lagi. Tubuh Tian Bo Guang perlahan runtuh, dengan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya. Ling Hu Chong berbalik, Feng Qingyang memanggilnya untuk masuk ke gua, dan berkata, "Kamu telah berlatih pedang selama 1,5 jam, kali ini dia terluka parah, dan dia tidak bangun secepat yang pertama kali. Hanya saja lain kali jika Anda bertarung lagi, mungkin dia akan habis-habisan, dan dia mungkin tidak mau melepaskannya. Anda harus berhati-hati. Anda pergi berlatih ilmu pedang sekolah Hengshan." Setelah Feng Qingyang menunjukkan ilmu pedang Ling Hu Chong, jika tidak ada jurus dalam ilmu pedang, simpan jurusnya artinya, tapi tanpa bentuk jurus, jurus unik sekolah Hengshan sudah tidak bisa diprediksi, seperti hantu, dan tidak ada jejaknya yang bisa ditemukan. Setelah Tian Bo Guang bangun,
dia memenangkan 70 atau 80 gerakan dalam pertarungan, dan membiarkannya menjatuhkannya lagi. Melihat hari sudah larut, Lu Deyu membawa makanan ke atas tebing. Ling Huchong meletakkan Tian Bo Guang yang telah roboh ke belakang batu, dan Feng Qing yang keluar dari gua belakang. Ling Huchong berkata, beberapa hari ini nafsu makanku baik, adik keenam akan membawakan makanan lagi besok. Pakaian di bagian atas tubuhnya basah oleh keringat, dia hanya berkata bahwa dia sedang berlatih pedang dengan keras, dan berkata, oke, saya akan membawa sekeranjang besar nasi besok. Setelah Lu Deyu turun dari tebing, Ling Huchong membuka titik akupuntur Tian Bo Guang dan mengajaknya makan bersama Feng Qingyang dan dirinya sendiri. Feng Qingyang hanya makan setengah mangkuk nasi dan kenyang. Tian Bo Guang sangat marah sehingga dia tidak bisa makan, dan dia memaki orang saat mengambil nasi. Tiba-tiba, tangan kirinya terlalu keras, dan dengan keras, dia meremas mangkuk ubin menjadi lebih dari 10 bagian, dan butiran beras di mangkuk jatuh di sekujur tubuhnya. Bab 109, Jun Jiu melirik ke samping, dan menjadi orang pertama yang melihat permusuhan Yun Qiao dan Jun Xiaolei. Jun Jiu samar-samar menebak siapa yang datang. Benar saja, melihat melewati mereka, Gu Song berjalan mendekat. Dia memiliki tangan di belakang punggungnya dan sedotan di mulutnya. Gu Song mendekat dengan wajah tersenyum. Selamat siang, Jun Jiu gelombang. Gu Song, apa yang kamu lakukan di sini? Yun Qiao membuka tangannya untuk menghentikan Gu Song mendekat, dan dia menatap Gu Song dengan wajah gelap. Jun Xiaolei juga mengingat Gu Song sebagai murid. Sama seperti Yun Qiao, dia menatapnya dengan kebencian yang sama. Mereka tidak akan membiarkan Deng Tuzi memiliki kesempatan untuk mendekati kakak kesembilan. Menghadapi perlawanan keduanya, Gu Song menyentuh hidungnya. Dia memandang Jun Jiu lagi dan berkata, Jun Jiu, aku di sini untuk mengundangmu membentuk tim. Yun Qiao tidak sabar untuk mengatakan bahwa Jun Jiu tidak membutuhkannya. Tapi asuhan yang baik membuatnya menahan diri. Sebaliknya, dia kembali menatap Jun Jiu, menunggu jawabannya. Namun, ekspresi wajah Yun Qiao jelas bermeditasi. Nona Jun, tolak dia. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Jun Jiu menatap Gu Song sebentar. Dia berkata, mengapa saya harus setuju untuk membentuk tim dengan Anda? Saya akan menjadi rekan satu tim, atau mitra yang baik. Yang terpenting, tidakkah Anda ingin tahu mengapa saya di sini untuk Anda? Gu Song tersenyum dan melemparkan kedipan. Jika orang lain melakukan tindakan ini, saya khawatir mereka akan dinonaktifkan. Tapi dari segi ketampanan Gu Song, itu membuat orang merasa bebas dan tidak terkendali. Tidak suka, dan pasti tidak akan membencinya. Jun Jiu mengangkat alis saat mendengar ini. Alasan datang untuknya, harus dikatakan bahwa Gu Song berhasil membangkitkan minatnya. Jun Jiu tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa tinggal. Petik 2, Nona Jun, kakak Jiu. Baik Yun Qiao dan Jun Xiaolei tercengang karena Jun Jiu sangat setuju. Berbeda dengan dua lainnya yang tertegun, Xiao Wu berbaring di pelukan Jun Jiu. Mao Tong melirik Gu Song dengan santai, dan berkata pada dirinya sendiri, saya harap jawaban Gu Song akan membuat pemiliknya lebih tertarik. Kalau tidak, tuannya tidak melupakan apa yang dia katakan terakhir kali. Jika Gu Song memprovokasi dia lagi, biarkan dia menangis dan berlutut dan memanggilnya ayah. Tim beristirahat di luar pegunungan selama 1 malam untuk beristirahat, dan semua murid berangkat untuk mengalami keesokan harinya. Melihat sekeliling sekarang, orang-orang yang duduk di dekat api satu persatu pada dasarnya dapat berasumsi bahwa ini adalah tim mereka masing-masing. Ada banyak orang dalam persatuan mereka. Setidaknya, ada 8 atau 9 orang. Lihatlah Jun Jiu dan yang lainnya, hanya ada 4 dari mereka, dan mereka membawa seekor kucing. Semua murid bergumam dan banyak berdiskusi. 4 orang. Apakah Jun Jiu akan pergi ke gunung untuk mati? Belum tentu. Kekuatan Jun Jiu masih bagus, dia bisa mengalahkan. Suara itu tiba-tiba berhenti. Wanita yang duduk di sebelah Jun Yunsue segera menutup mulutnya. Dengan ekspresi panik, dia meminta maaf dengan suara rendah. Kakak senior Yunsue, maaf, saya mengatakan hal yang salah, akan memberinya pelajaran. Jun Yunsue tersenyum dingin dan kejam. Hanya saja pelajaran ini akan dibuat-buat. Jika dia ingin Jun Jiu mati, Jun Jiu harus mati. Harus mati. Siapapun yang memiliki hubungan dengan Jun Jiu harus mati. Bukankah keluarga Yun mencaplok kekuatan keluarga mereka?
Kemudian bunuh Yun Qiao bersama dan biarkan keluarga Yun mengalami pengalaman yang tak terlupakan. Mengetahui bahwa keluarga Jun mereka tidak mudah dipusingkan meski mereka lemah dan pengkhianat Jun Xiaolei. Jika Jun Wan'er yang melewati level saat itu, dia masih bisa menggunakannya untuk berurusan dengan Jun Jiu. Melihat pemuda aneh Gusong lagi, Jun Yunsui juga memiliki niat membunuh di matanya. Jun Yunsui berkata dalam hati, mereka mengundang pembunuh paling menonjol di 10 negara. Bunuh Jun Jiu dan mundur, vertikal. Mundur, bahkan kaisar tertinggi tidak akan pernah menemukan mereka. Memikirkan hal ini, Jun Yunsui sangat puas. Bunuh Jun Jiu sebelum pergi ke gunung, dan kembali ke Tianzongyuan. Wakil Presiden He Zong pasti juga berurusan dengan Luo Qiuhe. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan mendapatkan tempat benih. Saya tidak tahu kapan He Zong berencana melakukannya. Di halaman Tianzong, He Zong berjalan ke paviliun Tianzong dan melihat Luo Qiuhe dan Feng Xiao sedang duduk minum teh bersama. Matanya menjadi gelap, dan dia berjalan mendekat dan berkata, "Kepala sekolah, ini adalah daftar rincian dan kondisi para murid yang berpartisipasi dalam pelatihan." Petik 2. Letakkan, saya akan membacanya nanti. Bicaralah padanya lagi. Melihat Luo Qiuhe hanya melirik dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan terus berbicara dengan Feng Xiao. He Zong membalikkan punggungnya ke masa lalu dan meletakkan berkas itu. Tatapan ganas muncul di matanya. Tidak beracun, tidak ada suami. Dia tidak menjadi tua, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. He Zong merogoh lengan bajunya, dan menyeka bubuk obat itu dengan keras. Kemudian sembunyikan jari Anda, berbalik dan berjalan mendekat. He Zong merenung sejenak. Dengan ekspresi bersalah di wajahnya, dia berkata, "Din, memang benar aku terlalu egois untuk meminta kuota benih untuk Jun Yunsui. Itu melanggar aturan pengadilan Tianzong yang adil dan adil. Jun Yunsui adalah orang yang baik. Niaozi, jadi aku tergoda untuk sementara waktu. Aku ingin melindunginya dengan lebih aman. Aku melakukan kesalahan dalam masalah ini, dan aku minta maaf padamu, Dekan." He Zong meminta maaf, dan tidak lupa mencari alasan lemah untuk dirinya sendiri. Mendengar permintaan maafnya, Luo Qiuhe dan Feng Xiao menunjukkan keterkejutan. Luo Qiuhe berhenti, dan menatap He Zong dengan senyum ramah di wajahnya lagi. Dia berkata, "Tidak apa-apa membuat kesalahan untuk sementara waktu. Hanya saja Anda dan saya, sebagai orang kuat di Tianzongyuan, harus berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan apapun." "Ya, saya mengerti." He Zong mengangguk, dan dia mengambil langkah maju dengan tergesa-gesa. Menuangkan secangkir teh dari sudut matanya, dia memanfaatkan keduanya yang tidak memperhatikan. Dia dengan cepat mengetuk beberapa teh dengan ujung jarinya. Kemudian dia berbalik dan menyerahkan kedua tangannya kepada Luo Qiuhe. He Zong berkata, "Secangkir teh ini adalah permintaan maafku. Minumlah. Anda sebaiknya minum sampai mati. Mengirimmu untuk menemui Raja Yama." Luo Qiuhe tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Feng Xiao tiba-tiba berkata, pelan-pelan. Dengan menjabat tangannya, jantung He Zong berdetak lebih cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan ekspresi wajahnya dan menekan ketegangan di hatinya. Dia memandang Feng Xiao, apakah Kaisar Agung baik-baik saja? Luo Qiuhe belum menerima tehnya. Mendengar ini, dia menatap Feng Xiao dengan bingung. Saya melihat mata Feng Xiao tajam, menatap lurus ke arah He Zong. Seolah ingin melihatnya lewat. Feng Xiao menatapnya, dan cangkir teh di tangannya. Feng Xiao tiba-tiba berkata, "Ganti secangkir teh." Apakah Kaisar Agung mengira aku akan meracuni Dekan? Aku, He Zong, tidak tahan dengan fitnah seperti itu. He Zong tiba-tiba marah, dan dia mengambil cangkir teh. Untuk diminum, Gulu menelan, dan He Zong memelototi Feng Xiao dengan marah. Terkejut dengan tindakannya, Feng Xiao tidak berbicara, tapi alisnya berkerut rapat. Jika dia meragukan seseorang, dia benar sekali, tapi reaksi He Zong tidak terlihat seperti itu. "Oke, Kaisar Agung hanya menganggap tehnya dingin, Wakil Presiden, jangan marah. Ayo." Luo Qiuhe mengambil cangkir teh dari tangan He Zong dan meminumnya sekaligus. Tersenyum dan menghibur He Zong, "Aku sudah minum teh, maafkan aku dan pergi dulu." He Zong keluar dengan marah dengan wajah gelap. Akibatnya, ketika dia keluar dari pintu, dia langsung mempercepat langkahnya, bersembunyi di tempat di mana tidak ada orang.
dan Luo untuk menyebabkan muntah. Dia juga buru-buru mengeluarkan penawarnya dan mengambilnya. Untungnya dia sudah menyiapkannya. Bab 110. Setelah muntah, saya minum obat penawarnya. Hezong segera menghela nafas lega, dan bersandar ke dinding yang roboh untuk mengatur napas. Wajahnya berkerut ganas, kaisar sialan ini selalu merupakan hal yang buruk. Untungnya, dia sudah siap, dan pengingat Jun Yunsui membuat Hezong membuat persiapan bekas. Ini adalah kasus kedua, tetapi jika bukan karena kehadiran Feng Xiao, dengan hati Luo Qiuhe, dia tidak akan ragu sama sekali, dan langsung meminum teh beracunnya. Mata Hezong gelap, dan nada suaranya ganas. Tunggu saja, setelah lelaki tua Luo Qiuhe ini meninggal, halaman Tianzong akan menjadi dunia Hezong Yuanku. Pada saat itu, Feng Xiao keluarlah dari halaman Tianzong. Racun tua Luo meletus, Luo Qiuhe akan menjadi lumpuh-lumpuh. Pada saat itu, saya akan merawatnya dengan tenang dan mendapatkan citra yang baik di depan murid-murid di sekolah. Dalam 10 hari, Luo Qiuhe akan diracuni ke sumsum kematian mendadak. Sebelum Yunsui kembali, aku pasti bisa. Duduk di singgasana dekan, Hezong tertawa keras. Tampaknya telah melihat masa depan yang sukses, bangga dan sombong, bersemangat dan menantikannya. Jun Yunsui memberinya ide yang bagus. Dia pasti akan menghadiahkan Jun Yunsui dengan baik. Salah satu dari 5 tempat unggulan pastilah Jun Yunsui. Mari kita bicara tentang bagian dalam rumah. Luo Qiuhe memandang Feng Xiao dengan senyum tak berdaya. Ada apa denganmu, tuanku? Aku telah bekerja dengan Hezong selama beberapa dekade, dan aku tahu seperti apa dia. Meskipun dia menyimpan dendam dan berpikiran sempit, dia memiliki tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan. Jika kamu ingin memberi Jun Yunsui kuota benih, bukankah itu terlalu banyak? Luo Qiuhe tersedak, dan berkata datar, bukankah dia datang untuk meminta maaf? Kamu tidak boleh minum teh. Feng Xiao memikirkannya nanti, tapi dia masih percaya pada insting pertamanya. Zheng Jin terbunuh di medan perang, dan intuisinya menyelamatkannya berkali-kali. Anda tidak akan pernah salah. Hanya saja tidak ada bukti, dan Feng Xiao tidak bisa 100% yakin. Apalagi ini urusan mereka sendiri. Tapi melihat Luo Qiuhe, Feng Xiao mengeluarkan sebotol pil dari lengan bajunya. Dia menuangkan satu terlebih dahulu, dan kemudian berjuang dengan sakit hati untuk menuangkan 2 lagi. Melihat ekspresinya, Luo Qiuhe terkejut. Kaisar tertinggi, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Ini adalah pil detoksifikasi. Xiao Jiu mengatakan itu dapat mendetoksifikasi berbagai jenis racun. Bahkan jika tidak dapat didetoksifikasi, jika ada sesuatu, itu dapat menekan racun, dan menyelamatkan hidup dalam waktu. Luo tua, ini yang diikuti orang tua itu. Dalam hal persahabatanmu selama puluhan tahun, aku tidak bisa memberimu 3 lagi. Hahaha, bagus. Tidak, banyak yang bisa membuat hati kaisarmu sakit. Zheng Gui adalah kaisar pendiri, apa yang terjadi pada Feng Xiao? Tapi itu adalah pertama kalinya Luo Qiuhe melihat Feng Xiao sangat menghargai sesuatu. Dan ini hanyalah ramuan yang disempurnakan oleh Jun Jiu. Itu tidak unik, Feng Xiao menghargai semuanya. Tampaknya Feng Xiao memperlakukan Jun Jiu dengan sangat berbeda. Saat ini, Luo Qiuhe, yang telah menerima 3 ramuan, tidak tahu. Segera, dia akan berterima kasih kepada Jun Jiu untuk ramuannya. Tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hidupnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita tidak melihat pegunungan. Setelah subuh, semua orang mengemasi tas mereka dan bersiap untuk pergi. Saat memasuki pegunungan, senjata mereka harus selalu ada di tangan untuk mencegah bahaya tersembunyi meletus. Memasuki hutan, dia meninggalkan pandangan Jun Yunsui dan Feng Tianqi di belakangnya. Jun Jiu tidak memilih arah, dia bepergian dengan bebas dan bebas di pegunungan. Tinggal di sini selama sebulan pengalaman, dia hanya bisa benar-benar bertarung dan meningkatkan kekuatan dan pengalamannya. Yun Qiao dan Jun Xiaolei menuruti pendapat Jun Jiu tanpa syarat. Adapun Gu Song, jika dia keberatan, Yun Qiao dan keduanya pasti akan mengeluarkannya dari permainan dengan tidak sabar. Gu Song tidak akan memberi mereka 2 kesempatan. Hanya ada 4 dari mereka dalam satu kelompok, yang merupakan jumlah terkecil di antara semua murid. Secara alami, itu juga yang paling menarik bagi makhluk roh. Mengaum, seekor binatang roh macan tutul melompat keluar dari semak-semak dan menggigit Jun Xiaolei dengan ganas. Setelah latihan Jun Jiu,
Jun Xiaolei bereaksi dengan cepat. Dia berguling di tempat untuk menghindari binatang roh harimau berbintik. Yun Qiao bergegas mendekat, mengangkat kakinya dan menuangkan kekuatan spiritual ke kakinya, menendang tubuh binatang roh harimau berbintik dan jatuh ke tanah. Mengaum, binatang roh harimau belang bangkit, berbalik dan bergegas. Gu Fang menyaksikan Yun Qiao dan Jun Xiaolei berurusan dengan binatang roh macan tutul dengan santai dan nyaman. Melihat Jun Jiu meliriknya, Gu Song mengangkat alisnya sambil tersenyum dan berkata, itu cukup untuk berurusan dengan binatang roh harimau belang. Aku tidak akan mengambil pujian untuk itu. Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin. Apa tentang kedua ujungnya? Hah? Saat Gu Song dalam keadaan linglung, dia meraung lagi. Binatang roh harimau belang kedua mengapitnya dari samping. Gu Song menatap dengan mata terbelalak. Wo Chao. Makhluk roh ini sangat pintar, dan juga tahu bagaimana menyerang dari kedua sisi. Jun Jiu berdiri berjinjit, menerbangkan puncak pohon seringan burung layang-layang. Menyaksikan binatang roh harimau belang kedua berbalik dan menerkam Gu Song. Namun, Gu Song hanya memimpin binatang roh macan tutul itu berputar-putar, dan tidak berniat untuk bergerak. Matanya berkedip sedikit, Jun Jiu mengangkat alisnya. Harimau belang hanyalah tingkat terendah dari makhluk roh tingkat pertama, jadi tidak mungkin bagi Gu Song untuk tidak bisa menghadapinya. Dia tidak bergerak karena alasan lain. Melihat Yun Xiao dan Jun Xiaolei akan menghabisi harimau tutul, mari kita lihat Gu Song. Xiao Wu menjentikkan ekornya, dan Meo berkata, Tuan, biarkan aku pergi. Jangan biarkan dia membuang waktu guru. Petik 2, kamu pergi. Ya, Xiao Wu berkata untuk melindungi tuannya, tapi Xiao Wu sangat kuat ya. Xiao Wu dengan bangga membusungkan dadanya, penampilan mungilnya bangga dan imut. Jun Jiu mengangkat alisnya, dan sudut mulutnya meringkuk. Oke, kalau begitu kamu pergi. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, jangan menangis dan minta bantuanku. Petik 2, tidak, Meong. Xiao Wu berbalik, dan kilat menyambar. Itu mengejar binatang roh macan berbintik, mengejar 2 atau 3. Cakar tajam keluar dari pat, dan Xiao Wu melompat ke punggung harimau tutul itu. Cakar tajam itu menusuk langsung ke punggung harimau totol, dan cakar kucing itu berdesir beberapa kali, meninggalkan goresan kucing di punggung harimau totol. Au, harimau berbintik itu melolong kesakitan. Dia segera menyerang mengejar Gu Song dan berbalik untuk menggigit Xiao Wu. Kucing tidak hanya tidak takut pada harimau tutul, tetapi juga meledak dengan ganas. Tidak peduli bagaimana serangan harimau tutul, ia tidak dapat menyentuh ujung ekornya. Sebaliknya, dia dicakar oleh Xiao Wu. Menyakitkan dan marah, harimau tutul itu meraung dengan marah. Itu harimau, bagaimana bisa diganggu seperti ini oleh kucing? Harimau tutul melompat dan membanting punggungnya ke pohon besar. Bergetar hebat, Xiao Wu diguncang dari belakang oleh harimau tutul. Inilah kesempatan Anda, harimau. Belang-belang tampak ganas, menoleh dan membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit Xiao Wu dengan taring tajam. Harimau totol tinggi yang ganas, kucing putih kecil dan lembut. Kesenjangan ini membuat hati semua orang menegang. Mata Jun Jiu berkedip, tapi dia tidak berniat bergerak. Karena dia tahu Xiao Wu bisa membunuh harimau tutul ini. Harimau tutul itu terbang ke udara, mengangkat cakarnya dan menamparkan Xiao Wu dengan keras. Saya melihat sosok kuat Xiao Wu, dia melompat dan meraih cakar harimau tutul dan memanjat, membuka mulutnya dan menggigit leher harimau tutul itu. Gigi yang tampaknya kecil itu benar-benar memotong daging dan menggigit leher harimau berbintik itu. Engah, darah berceceran, bersambung.